SD, dan itu parkirannya sampai sini. Wah, rame banget ya SD di sini. Dan yang jualan pun rame, karena memang apa ya ada demand ya, ada orang lagi jalan-jalan kerumunan massa, pasti perputaran ekonomi di situ cukup cepat lah. Ya, ada massa, ada penjual, dan ekonomi cepat, dan itu penjual kok di situ tempat rame, ya udah kita coba jualan di sana. Enak sebetulnya, ada bangku-bangku taman gitu. Cuma dulu kalau ada orang gelap-gelapan berdua di situ, ya itu menurutku sangat disayangkan, padahal itu bagus lah buat estetika gitu ya. Apalagi ada bangku taman, ada trotoar lebar, nah itu enak tuh buat duduk-duduk, istirahat, santai. Dan aku harap sebetulnya trotoar di Malang itu banyak. Maksudnya bukan banyak dalam artian apa ya, jumlahnya banyak, tapi lebih ke panjangnya itu ya panjang gimana sih bahasanya, pokoknya trotoar itu nggak hanya di titik-titik tertentu aja, nggak hanya di Ijen sama di Veteran misal atau di Suat, tapi kayak mencakup jalan-jalan lainnya. Dan di trotoarnya itu harus bersih, netral, kayak gitu kan enak ya. Saya nggak begitu banyak lah gitu. Kadang yang disayangkan memang trotoar itu dia bentrok sama pohon, atau kadang di situ suka ada buat tempat parkir atau buat tempat jualan. Itu yang ya harusnya bisa diperbaiki untuk trotoarnya, karena termasuk orang yang suka jalan. Jadi menurutku trotoar itu sangat penting lah. Kita belok kiri ke arah Kayu Tangan. Ini daerah Kawi, kita ke arah Kayu Tangan. Kayak gini kan sih. Trotoarnya sebetulnya bagus, ada trotoar gitu, cuma kepentok pohon. Ya kan? Terpotong sama akses masuk ke ruko, bahkan ada satu set, ada blok panjang tertentu yang dia trotoarnya hilang gitu. Ya menurutku sangat disayangkan lah. Ini sebetulnya enak gitu ada trotoar, cuma di sana mentok. Nah, terpotong sama pelang hotel itu di depan Moge tadi. Ini bener ya, senggang banget loh, sumpah. Banyak orang jalan. Aku jarang sih sebetulnya keluar pagi jam segini di weekdays ya, karena ini hari Kamis. Cuma kalau Sabtu Minggu ya aku lakuin cukup banyak lah orang jalan. Tapi kalau Kamis gini aku rasa jarang ya. Kalau di hari normal ya, atau mungkin nggak ada, ya mungkin ada lah 1-2, tapi nggak. Menurut ini cukup banyak yang jalan pagi, dan ya di sini tetap crowded, tapi nggak macet yang macet cep gitu loh. Biasa suka macet daerah sini tuh, tapi ini ya crowded normal gitu. Ini ke kanan tuh jalan satu arah ya, itu dari arah alun-alun. Kita lurus aja, ya emang lurus jalannya. Nanti kita belok kiri, kita nggak lewat alun-alun, kita belok kiri aja langsung ke arah Kayu Tangan. Nanti kita coba ngintip sedikit ke sekitaran stasiun. Ada yang meninggal kan? Sepertinya ada. Belok kiri, ngintip sedikit ke arah Kayu Tangan. Kayu Tangan nih salah satu pusat yang dijual oleh Malang, karena vibe-nya ya ini menurutku pribadi ya, vibe-nya tuh kayak di mana Malioboro, Jogja itu. Jadi, cuma ini kayak mininya. Dan di sini juga kata temanku yang dia belajar sejarah ya, ilmu sejarah itu, di daerah sini itu tempat pertempuran antara Belanda dengan Pribumi waktu itu. Sini
sini lah gitu. Dan di sini juga banyak ya tempat-tempat estetik lah kalau kalian ini bukan jalan bukan kayu tangan itu di dalam itu masuk kampung kayu tangan kan. Cuma ini ya biasa itu kayu tangan jalan kayu tangan ya, aku lupa. Kalau ada yang tahu boleh dikoreksi lah. Nah ini tempat kayak daya tarik wisata, karena di sini juga perputaran ekonominya juga luar biasa ya. Ada kafe, ada depot makan gitu-gitu. Nah ini kita di depan masuk bundaran alun-alun wali kota. Jadi Malang itu ada dua ya, alun-alun wali kota sama alun-alun yang tadi kalau kita sebelum belok ke kiri kayu tangan itu kita lurus, nah itu kita alun-alun juga. Itu ada ada sejarahnya juga di situ gitu. Kenapa di sana alun-alun? Kenapa sana ada alun-alun juga? Sasarannya gitu lah. Terus mobil mau ke kanan. Nah ini tempat demo ya. Mahasiswa kalau demo itu di DPR ini, DPRD Kota Malang, tempat demo. Ya ini kita lurus ke sini ke arah stasiun. Biasanya suka rame nih karena ini kan dekat-dekat jam kedatangan kereta ya. Kalau nggak salah kayak Majapahit, itu juga jamnya bagus dia. Ya udah sekitar jam segini lah. Aku lupa jam berapa pastinya ya. Terus kayak Gajayana itu udah tadi. Nah ini ada yang baru nyampe kan. Terus KA lokal gitu-gitu. Nah, itu ada kereta baru nyampe tuh. Ada announcernya. Cuma aku nggak tahu apakah ini kereta lokal atau KAJJ, tapi kalau dilihat dari orang-orang yang keluar itu kemungkinan kereta lokal yang dari Surabaya pagi mungkin jam 5 jam 5 sih kemungkinan. Nah ini tadi ya, ini kalau kita lurus saja ke sana itu nanti kita ke Kampung Kidi. Cuma kita belok kiri ya, itu persis itu di sebelah kita. Itu depan mobil itu sih ya, kita ke kiri sih. Nah itu pokoknya daerah itu tuh masuk Kampung Kidi, tapi kita belok kiri, kita muterin stasiun aja. Pintu timurnya stasiun nih. Ini pintu timurnya stasiun yang mana daerah ini untuk keberangkatan kereta api jarak jauh. Jadi stasiun Malang itu punya 2 pintu. Kalau teman-teman mau kereta api jarak jauh masuknya dari pintu yang ini. Tapi kalau teman-teman mau kayak kereta lokal itu tadi dari yang pintu yang satu kayak ke sana, yang aku tadi ya pas-pasan itu pertigaan itu. Nah ini tadi putar doang dari belakang stasiun dan kita udah sampai di dekat alun-alun Kota Malang ya. Jadi ada 2 seperti yang aku bilang tadi ya, alun-alun di Malang tuh ya kalau nggak salah ada 2 ya, sorry kalau salah lah gitu. Jadi ada alun-alun wali kota yang persis di depan kantor wali kota yang menunjukkan tadi. Kalau nggak salah nama lainnya Jan Peter Gun Plaza atau apa gitu. Pokoknya plazanya Jan Peter Gun. Dan ini alun-alun rakyat kayaknya ya. Dan uniknya ini di sebelahnya itu ada kantor Bupati Malang. Ya, kantor Bupati Malang. Nah, kenapa ada 2? Aku sebenarnya kurang tahu detailnya, cuma yang aku tahu alun-alun ini itu memang punyanya rakyat Malang lah gitu dari zaman dulu. Dimana alun-alun ini itu dikelilingi oleh berbagai fungsional. Bukan fungsional, lebih dikelilingi oleh berbagai sektor penting gitu. Ada sektor ekonomi, karena dekat sini juga ada pasar besar kan. Terus ada pemukiman, yang mana di belakang itu juga di dekat alun juga ada pemukiman. Dan yang ketiga pemerintahan kalau nggak salah. Karena
tadi buktinya ada kantor Bupati Malang. Itu aku bingung juga kenapa ada kantor Bupati di situ. Dari kata temanku, kalau tidak salah saya ingat tuh itu alasannya ya, kalau salah bisa dikoreksi ya. Jadi gitu, kenapa Malang punya 2 alun-alun. Dan memang secara kita lihat pun alun-alun yang depan wali kota itu memang hanya untuk estetika gitu, bukan sebagai tempat orang berkumpul, melakukan aktivitas. Banyak banget jadikan sih, Tambalan sih tepatnya. Sedangkan alun-alun yang tadi yang di seberangnya kantor Bupati Malang itu memang itu difungsikan untuk ya rakyat saling berinteraksi lah, karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang kita kumpul di alun-alun itu gitu. Dan budaya itu pun masih ada ya sampai saat ini. Nggak hanya masyarakat zaman dulu, masyarakat zaman sekarang, orang-orang Malang itu pun kalau berrekreasi di hari Minggu itu ke alun-alun itu. Dan nggak hanya masyarakat Malang, kadang mahasiswa atau ya NGO di kota Malang itu sering mengadakan kegiatan di alun-alun itu, karena ya secara fungsional dari dulu memang itu sebagai tempat berkumpulnya. Ya itu sekilas yang aku tahu, dan tradisi itu pun masih ada sampai sekarang. Ini konsepnya ya, kalau hari Minggu di sini macet banget. Soalnya orang pada mau masuk ke mana MOG. Benar, ini dari sana sih terutama itu macet banget. Terus tadi di lampu merah tadi itu panjang karena banyak orang yang mau belok kanan. Belok kanan MOG gitu, intinya gitu lah. Panjang karena banyak mobil juga gitu. Ya pastinya karena mobil lah. Ya, kita belok kanan lagi, kita ke Kawi Ijen. Nah, itu Kawi. Nah, beginilah suasana Ijennya. Ya, cukup standar lah, agak padat gitu. Banyak mobil. Cuma yang membedakan memang banyak orang yang berolahraga di sini. Nah, di sebelah kiri ini ya, itu ada Museum Brawijaya. Jadi Museum Brawijaya ini tempat penyimpanan barang-barang perang pada masa itu, pada masa lalu lah, dengan Belanda. Dan kalau hari Minggu itu di Museum Brawijaya tuh kayak ada sentra kuliner lah, bisa dibilang sentra kuliner, tempat orang kalau habis CFD-an makan, nah ke situ. Dan itulah yang bikin kantong kita kering ya, apalagi orang-orang yang suka makan hobi jajan gitu. Nah, itu yang bikin kantong kering tuh itu sebetulnya. Soalnya niatnya CFD ya, nyari step gitu, nyari langkah, atau mau jogging atau mau sepedaan, atau kadang CFD juga ya. CFD Malang itu nggak hanya orang olahraga, tapi ada aja orang-orang yang kumpul komunitas kayak pecinta hewan unik gitu. Kayak komunitas cinta ular itu suka ada, atau yang roller skate gitu-gitu ada juga. Ya gitu lah intinya. Atau bahkan ada orang nyanyi, terus NGO promosiin mereka, atau anak-anak kampus yang punya punya kegiatan itu suka diselenggarakan bahasanya, dipromosikan di sini gitu. Nah, kita nanti depan belok kiri kita ke arah veteran, yang mana itu biasanya itu macet banget, apalagi jam masuk sekolah sama jam pulang sekolah ya, atau jam pulang kantor lah. Itu masih macet banget. Kita lurus saja. Kiri lah tadi, soalnya udah ngesen kiri. Dan yang dari sini tuh nggak boleh kanan, jadi harus muter dulu lewat belakang ke sana, baru boleh ke kanan. Sini juga ada kampus UMM ini, cuma aku nggak tahu kampus apa. Tapi ada program studi fisioterapi di sini dibuka.
lagi. Oke lah. Ini nih biasanya tukang macet, karena ini ada deretan madrasah juga ya, ada MI, MTS, MA. Jadi ini pasti macet, apalagi penjemputan atau pengantaran itu. Penjemputan sih paling macet itu penjemputan ya, kalau menurutku. Nah, kalau kalian gimana? Cuma ini lenggang banget, santai gitu, banyak space kosong, ya kan? Terus di depan juga ya jauh dari tadi, depan udah UM, ya kan? Tapi UM kalau sepengetahuan gue sih dia nggak begitu menyebabkan macet lah, maksudnya untuk akses keluar masuk mahasiswa itu dia nggak menyebabkan macet gitu. Cuma emang pasti padat lah, yang belok kiri ini masih banyak. Yang kalau macet banget memang sekolah, karena jamnya itu kan dia sama terus ya, masuk pasti jam pagi lah, jam 6, setengah 6, sorry jam 6, setengah 7 gitu. Pulang pun ya sekitar jam setengah 4 sampai setengah 5 atau bahkan jam 5. Kalau kampus kan dia agak fleksibel lah untuk jamnya. Dan ini damai banget rasanya, tenggang gitu, nggak banyak kendaraan, nggak padat, nggak banyak yang muter balik. Nah biasanya tak bikin padat tuh yang muter balik ini keluar kampus, muter balik mau ke mana, ya apa apalah namanya, pokoknya mau ke perempatan ini bisa sekarang itu. Nah gitu. Biasanya juga ya, kadang lampu merah itu padatnya sampai sini, nggak yang macet berhenti, nggak, cuma padat aja nyampe sini. Terus banyak orang yang belok kanan mau ke kampus, masuk UB, dan itu sepi woy. Kadang dia sampai melebihi pertekan itu tadi, kalau mau apa berhentinya itu bukan berhenti, kalau lampu merahnya nyala susah banget aku berhenti kalimat ini. Dan kita udah balik ke Sinjura, daerah Sinjura lah kita berhenti. Ya gitu aja kondisi Malang di hari ke-3, H+3 Idul Fitri. Nah